Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, dalam 5 rukun Islam, sholat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan. Ibadah sholat juga adalah tiang agama. Sholat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 waktu sholat wajib yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib dan isya. Jika ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa besar. Meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan, sholat adalah hal yang wajib dikerjakan. Meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk. Jika tidak bisa duduk, maka diperbolehkan berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu, sangatlah tak logis apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah, namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi kalian, agar kami makin semangat dalam menyiarkan syiar Islam. Di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan dengan jelas. Sudah ditetapkan mana sholat yang wajib dan sunnah, namun meski demikian, masih banyak yang menyepelekan sholat. Rasulullah bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah salat. Hadis riwayat Tirmidzi. Meskipun sholat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah, justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana tidak, esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kekhusyukan. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kekhusyukan atau yang biasa disebut dengan tumaninah. Sholat tanpa tumaninah bisa menghilangkan ruh dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumaninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tumaninah lebih buruk dari seorang pencuri. Rasulullah bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari salatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis ini ternyata berasal dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Hari itu, setelah Rasul selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya ketika sholat, laki-laki itu melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tak berhenti sampai di situ, di hadapan para sahabatnya, Rasul juga mengatakan, model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah. Atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Dalam buku, Agar Sholatmu Makin Khusyuk, karya Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid dijelaskan, salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat yaitu tumaninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal, bahwa perkara diterima atau tidaknya suatu amalan hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya, tak bisa diubah atau dilanggar. Oleh sebab itu, dalam sholat pun tidak boleh sembarangan menunaikannya. Ada cara dan tuntunan yang harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisap atau diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya.
Bila solatnya baik maka beruntunglah ia, dan bila mana solatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan solat, tetapi untuk mendapatkan keridhaan dan surganya tidak hanya dengan rajin menunaikan solat. Rajin menjalankan solat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia, namun tidak serta-merta menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah orang-orang yang rajin solat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah orang yang lalai dalam solat. Sekalipun solat merupakan tiang agama, ternyata ada jenis solat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu solat yang dikerjakan dengan lalai. Pada hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa solatnya kepada Allah, kemudian mereka mempersembahkan solatnya kepada Allah. Lalu solatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibandingkan ke wajah mereka. Allah tidak menerima solatnya, bahkan ada yang celaka dengan solatnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maun ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang melalaikan solatnya. Hal pertama, jika ingin solatnya diterima, maka harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karena orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia, umat Muhammad, suatu zaman, banyak orang yang merasakan dirinya solat, padahal mereka sebenarnya tidak solat. Hadis riwayat Ahmad. Perintah solat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 43, sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Oleh karena itu, dalam mengerjakan solat tidak boleh lalai. Adapun yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat, rukun, dan ketentuan-ketentuan solat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang solat, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi meskipun merasa dirinya solat, tapi hakikat tidak solat dan ia tidak akan mendapatkan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, solatnya pun tidak menambah dekat kepada Allah, tapi justru sebaliknya. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang solatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali Ibnu Mabad. Orang yang solat karena ingin dilihat orang lain, maka orang tersebut akan ditempatkan ke dalam api neraka. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan solat yang seperti itu. Sebagai umat Islam yang beriman, saat melaksanakan solat kita harus mengharapkan keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah orang yang suka menggunjing orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin. Dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42-48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidak lebih baikan orang lain. Orang yang mendirikan solat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah,
dekat dengan manusia dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. Oleh sebab itu, orang yang acuh pada sesama akan jauh dari Allah. Sedangkan orang dermawan, ia akan memperoleh kenikmatan di dalam solatnya, karena dia dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati sanubarinya. Selanjutnya adalah orang yang ria. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab, bahkan menjadi penghuni neraka adalah karena perbuatan ria. Hal tersebut terjadi apabila semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia, bukan untuk mencari ridho Allah, melainkan dilakukan karena ingin ria atau pamer dan mengharap pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, ia bermaksud ria, dengan salat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu, sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang dilakukan ikhlas dan murni lillahi ta'ala, hanya demi Allah dan cukuplah kita berharap pada ridho dan balasannya atas apa yang telah kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seadil-adilnya pemberi balasan. Kebiasaan sholat yang salah seperti ini harus dihilangkan, segera dirubah menjadi sesuai rukun agar tidak dibenci Allah dan Rasulullah. Menjaga hati dan niat merupakan hal yang harus kita jaga dalam melakukan apapun, agar semua amalan tersebut tidak berujung sebagai cambuk bagi kita yang membuat kita menjadi ria kepada sesama. Orang sholat berikutnya yang jauh dari Allah adalah orang yang suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin salat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka salat dan ibadahnya akan sia-sia semata, karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalannya. Jika ia mati dalam tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta. Karena itu dapat menyesalkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam bisawab. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang rajin salat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan ridho serta menetap dalam surganya kelak. Dan juga semoga video ini dapat mengingatkan kita semua, dan saya sendiri untuk terus memperbaiki sholat kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.